Ya. Nah, jadi integrasi itu diperlukan atau integrasi itu penting ya untuk mengurangi error atau bahkan meniadakan error. Kemudian menghemat waktu ya, karena proses itu nanti akan lebih cepat ya. Karena ada otomatisasi karena kita menggunakan teknologi informasi, kemudian meningkatkan service level ya. Contoh service level pada saat konsumen membutuhkan barang, maka barangnya ada. Itu service level. Diukur dengan ketersediaan barang. Jangan sampai kayak kemarin, pada saat konsumen nyari, Kang, tuku aqua nih, ternyata aqua nggak ada. Nah, itu service levelnya itu rendah. Saya kayak gitu ya. Ini jadi nyebutkan merek ya, tapi nggak apa-apa ya. Kang, butuh beli ini dong, Kang, tuku iki, Kang, tuku ki, anapora. Waduh, stoknya lagi enteng. Nah, misalnya kayak gitu. Itu yang namanya service level. Ya, diukur dengan ketersediaan produk di dalam rak ya, yang sewaktu-waktu konsumen membutuhkan itu bisa kita layani ya. Kemudian menghemat cost, menghemat biaya juga ya. Menghemat biaya contohnya apa? Kita bisa menetapkan berapa sih yang harus kita sediakan kalau informasi tentang konsumen butuh berapa, itu bisa kita kuasai ya. Nah, contoh yang sangat sederhana misalnya gini ya. Kita punya warung nih, kita punya warung. Ya. Salah satu yang kita jual di warung kita itu adalah pasta gigi, merek tertentu. Ya. Nah, kalau kita jualan pasta gigi ini, kan kita harus memutuskan, kita kulakannya itu berapa sih, berapa box sih? Nah, dasarnya apa? Kalau kita memutuskan, misalnya ya, hari ini kita akan kulakan ya, pasta gigi merek X, sebanyak berapa box, atau sebanyak berapa unit. Itu dasarnya apa? Dasar untuk menentukannya apa? Ada yang punya ide? Hari ini kita akan beli kepada grosir atau kepada warung yang lebih besar atau kepada apa namanya produsen, itu jumlahnya berapa? Itu dasarnya apa? Menentukan dasarnya apa? Anggap bisnisnya apa? Enggak, usahanya apa? Usahanya kursus, Pak. Kursus, oh pelatihan, Nggih. oh training ya, oke kursus, oke, termasuk kursus, ya kursusnya kursus apa? Kursus digital marketing, HR Wah, konsultan, mantap, terus sama saham. luar biasa. Oke, untuk digital marketing ya. Kalau kita membuka kursus, kan kita butuh instruktur, butuh tenaga pengajar, betul nggak? Ya, Pak, butuh tim. Butuh tim, ya. Nah, kita mempekerjakan tim kan bayar, ya kan? Bayar. Dan bayar. Nah, agar tim yang kita butuhkan itu, misalnya ya, kita perlu rekrut 2 orang atau 3 orang atau 5 orang atau bahkan nggak ngerekrut. Dasarnya apa? Nah, kayak gitu, ya. Dasarnya apa? Dasarnya itu kebutuhan perusahaan sih. Kebutuhan. Nah, kebutuhan perusahaan dasarnya apa? Yang kursus wong pira, kan gitu. Sing ngarep kursus siki wong pira, bulan ini berapa, bulan depan berapa, bulan depannya lagi berapa, ya, semester depan berapa. Nah, kita harus bisa mengolah informasi tersebut sebagai sebuah ramalan demand, ramalan kebutuhan. Ya, misalnya gini ya, berdasarkan tren yang kita punya, berdasarkan data-data yang kita punya, kemarin-kemarin itu ternyata pada saat sekolah rame atau setelah lulusan itu permintaan terhadap kursus ini tinggi karena orang teman-teman yang lulus SMK itu misalnya ada yang mau kerja atau butuh mau bisnis digital marketing misalnya ya. Nah, banyak peminat di situ. Nah, kalau kita bisa memprediksi oh jumlah peminatnya sekian, maka kita bisa ancang-ancang oh kita butuh fasilitator, kita butuh instruktur berapa orang. Nah, dari situ kita juga bisa membuat budget. Ya, kita punya modal berapa, nanti kita akan harus membayar tenaga kursusnya berapa, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, nah seperti itu. Ya, nah dari situ kita bisa membuat perhitungan-perhitungan keuangan, gitu ya, cost saving. Kemudian customer satisfaction dan banyak lagi ya, customer satisfaction. Kepuasan konsumen. Bagaimana cara mengukur kepuasan konsumen?
Apa yang kita lakukan? Mas Lugi punya bisnis, Mas Lugi punya usaha. Belum punya bisnis Pak, cuma ini lagi sambil bekerja Sambil kerja, kerjanya di mana? Di apa? di Bojong Sari Pak, Bojong itu perusahaan apa maksudnya? di bidangnya lebih Produksi ya? tempatnya di Bojong Sari. Nah, memproduksi. Jualan tanaman Pak. Oh, jual tanaman. Oke, oke. Ya, kita akan pakai contoh, buat contoh nanti ya. Nah, jualan tanaman misalnya ya. Eh, musim hujan misalnya kayak gitu ya. Musim hujan atau musim tertentu itu tanaman apa yang harus kita sediakan? Kita harus punya stok, gitu ya. Nah, kepuasan konsumen diukur dari mana? Pada saat konsumen butuh barang itu, kita bisa menyediakan. Ya, contoh yang terkenal daerah daerah Kemeranjen, daerah apa namanya, agak ke sana Purbalingga. Kemarin kan tanaman durian kan laku keras ya, durian bawor dan sebagainya. Saya pernah beli soalnya di daerah Kemeranjen. Ya, nah pada saat produk ini sedang sedang trending gitu ya, biasanya demand-nya banyak, biasanya permintaannya banyak. Ya, kalau kita nggak mampu menyediakan, kalau stok kita itu sedikit, maka dampaknya apa? Konsumen nggak puas. Ya, kalau konsumen nggak puas, dampaknya apa? Di kursus juga gitu. Saya pengen kursus digital marketing. Waduh, sorry, sekarang tenaganya kurang. Misalnya kayak gitu ya. Instrukturnya kurang, belum bisa nerima lagi. Ya sudah, akan pindah ke tempat lain. Nah, itu ya. Karena konsumen nggak puas, maka konsumen bisa nggak loyal, ya, pindah ke pesaing kita. Nah, itu contoh-contoh. Contoh bagaimana atau apa sih gunanya integrasi proses seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada diskusi, ada pertanyaan? Belum ada ya. Belum, Oke. Pak. Oke, ya, belum ada. Nah, yang tadi kita kita tayangkan di apa YouTube tadi itu eh, tadi gini ya. Jadi ada tiga entitas, tiga pihak di sini. Sorry. Nah, ada tiga, yaitu supplier atau seller, kemudian manufakturer, ya, manufakturer atau pembuat, dan customer, pembeli, gitu ya. Ini kita sering sebut sebagai manufakturer atau pihak yang membuat barang, ya. Ini kasusnya kasusnya itu perusahaan manufaktur, ya. Itu adalah pihak yang membuat barang, kemudian supplier itu pihak yang memasok material untuk pembuatan barang, ya, dan customer itu adalah pembeli, gitu ya. Kemudian tadi ada order to cash, ya, order to cash. Jadi order itu datangnya dari customer, ya, dari customer kepada siapa? Kepada supplier atau kepada manufakturer, kepada pembuat barang misalnya di sini ya. Nah, eh, kalau misalnya kita terima order, ya, misal gini, kita terima order, terima order, terima order ya. Jadi kayak misalnya Kang Lugi ada order bibit sebanyak 100 unit, 100 pohon. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita terima, Mas, minta tolong ya sediakan sebanyak 100 pohon durian bawor. Tak ambil minggu depan. Apa yang kita lakukan? Menyiapkan pohonnya kan? Ancaman fatal. Ya, siapkan pohonnya. Kalau pohonnya nggak ada, terus kita ngapain? Minggu depan diambil 100 pohon. Karena ini mungkin ya, karena mungkin untuk minggu depan, jadi minggu-minggu ini bisa kita siapkan. Ya, minggu ini kita siapkan. Oke ya. Minggu ini kita siapkan ya.
Nah, kalau misalnya minggu ini ternyata 100 pohon itu hanya ada 80 pohon, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau menolak? Waduh, adanya cuma 80. Oh ya sudahlah, nggak jadi. Saya ke tempat lain aja. Misalnya kayak gitu, bisa nggak? Bisa aja, artinya service level kita rendah. Ya, artinya service level kita rendah. Nah, kita harus berusaha untuk memenuhi setiap permintaan konsumen, bagaimanapun caranya. Ya, karena kalau permintaan itu tidak dipenuhi, dampaknya apa? Konsumen akan lari. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, Mas, misalnya, waduh, cuma ada 80, kita nggak ngomong ke konsumen. Oke, saya siapkan minggu depan sebanyak 100. Nah, yang 20, ya kita cari ke petani yang lain. Ya, kita cari 20 meskipun harganya nanti yang 20 ini akan berbeda. Tapi kita kan nggak mungkin ngecas dengan beda harga kan gitu ya. Nah, itu yang terjadi di bisnis seperti itu. Bayangkan kalau bisnis kita itu bisnis yang gede, kemudian konsumen itu terus-terusan. Ya, kayak misalnya barang-barang yang untuk kebutuhan sehari-hari. Itu gimana caranya? Nah, gimana caranya agar kita itu bisa selalu ada, ya, persediaannya ada, tapi juga tidak berlebihan. Ya, kalau nggak ada apa? Nggak ada. Kayak tadi misalnya pesannya 100, tapi kita cuma punya 80. Dampaknya apa? Konsumen lari, ya, konsumen lari. Nah itu yang disebut sebagai eh, kita mengalami, kita mengalami ini namanya stock out. Apa itu stock out? Gimana cara biar nulisan seperti ya? Kita mengalami stock out. Apa itu stock out? Nah, ini udah direkam. Nanti kita putar lagi aja ya. Jadi pada saat kita ada pesanan 100, kita cuma punya 80, maka ini terjadi stock out. Ya. Stock out itu adalah kondisi di mana kita tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Kita tidak mampu menutup order konsumen dengan persediaan yang kita punya. Itu stock out. Risikonya apa kalau terjadi stock out? Kalau sekali, 2 kali mungkin nggak masalah. Tapi kalau berkali-kali, risikonya apa? Konsumennya akan lari. Ya sudahlah, aku kalau ke sini mesti nggak ada, aku ke sini mesti kurang. Mau aku butuh 100, onone mau 80. Aku butuh 100, selalu onone kurang. Akhirnya, ya sudah, besok lagi aku nggak ke sini. Itu namanya service level kita rendah. Gitu ya. Dampaknya apa kalau service level kita rendah? Konsumen akan lari kepada pesaing. Itu logikanya seperti itu ya. Atau kebalikannya, Kang Lugi selalu kelebihan stok, ya. Kita punya pohon sebanyak 120, ternyata yang beli cuma 100, yang beli cuma 80, 90. Nah, ini kelebihan stok. Dari sisi service level kita sangat tinggi karena setiap kali konsumen butuh kita mampu memenuhi. Nah, itu ya. Jadi ini kebalikan. Service level yang tinggi itu ditandai dengan ketersediaan produk yang banyak, ya. Jadi tidak ada risiko konsumen tidak memperoleh produk. Tidak ada risiko konsumen kebutuhannya tidak terpenuhi. Itu service level yang tinggi. Service level yang rendah itu ditandai dengan kekurangan stok, ya. Konsumen butuh, kita kurang, kita nggak bisa memenuhi. Itu dampaknya tadi konsumennya akan lari, tidak setia. Service level yang tinggi itu ditandai dengan ketersediaan produk yang tinggi juga. Tapi ketersediaan produk yang tinggi ada dampak negatifnya nggak? Ada dampak negatifnya nggak? Ada, Pak. Apa? Misal kalau kita jualan makanan, kita menyediakan makanan yang berlebihan, tidak itu akan basi. Persis, benar. Ya, terlalu banyak, terlalu berlebih stok kita, itu juga berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya langsung ke cost. Biaya persediaan akan naik. Ya, apalagi makanan. Makanan kalau kelebihan itu kan nggak bisa dijual lagi. Ya, nggak bisa dijual lagi dan itu cost itu akan membuat rugi karena apa? Karena ada minimal
ada modal kita yang tertanam di dalam perusahaan. Nah, di dalam stok ya. Jadi modal kita ketanam di dalam stok. Kalau stoknya terlalu banyak, maka modal kita nggak ngalir, nggak muter. Nah, itu rugi. Ya, apalagi kalau misalnya produk itu produk-produk yang cepat rusak. Atau apa produk yang cepat rusak di istilah di marketing apa namanya? Produk-produk yang cepat rusak. Makanan, bahan makanan, buah, sayuran, produk-produk kimia yang cepat rusak. Perishable goods ya, perishable goods. Nah, itu sangat-sangat berisiko ya. Kalau terlalu banyak. Jadi ini apa namanya? Kita menyebutnya trade off ya. Kalau terlalu sedikit tidak baik karena service level kita rendah dan berisiko konsumen lari, terlalu banyak juga tidak baik. Ya, service level tinggi tapi cost-nya besar. Nah, itu ya. Cost-nya besar. Kenapa? Modal kita ketanam di dalam stok ya, nggak muter, atau modal kita malah kegerus karena stok kita itu nggak bisa dipakai lagi, rusak gitu ya. Nah, tantangan kita dalam bisnis apa? Dalam bisnis tantangan kita itu apa? Ini kan kondisi yang kalau kekurangan nggak bagus, kalau kelebihan juga nggak bagus. Maka kita harus ngapain? Menyediakan produk sesuai kebutuhan konsumen, Pak. Menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan ya, tidak kurang tidak lebih. Masalahnya ada masalah nggak di situ? Ada, Pak. Apa masalahnya? Masalahnya itu dari segi biaya perusahaan. Biaya nanti mengikuti jumlah yang disimpan. Masalah yang paling prinsip apa? Untuk kan kita keputusannya itu kan berapa sih harus kita sediakan kan gitu ya. Kita mau ngerekrut konten kreator yang jadi instruktur berapa orang ya. Kalau satu kekurangan atau kalau dua kelebihan. Nah, itu ya masalahnya itu ya. Jadi keputusannya kan itu ya. Kita harus sediakan berapa stoknya. Itu keputusannya. Tapi yang jadi concern kita, yang jadi masalah bagi kita itu apa? Untuk menyediakan sehingga tepat, tidak kekurangan, tidak kelebihan. Ini masalahnya apa? Itu sih lebih ke fokus ke pelanggan sih, Pak. Kayak Ya, pelanggannya. Pelanggannya. Kita nggak tahu pelanggan itu butuh berapa, kan gitu kan? Mas Luki itu kan kita nggak tahu pasti. Besok itu ada yang mau belanja bibit berapa orang. Berapa biji bibit yang dibutuhkan oleh customer. Lusa itu berapa? 3 hari lagi berapa? Itu kan nggak pasti. Ya kan? Contoh sederhana. Adi punya warung Punya Pak di rumah. di rumah. Oke. Warungnya warung makanan atau warung kelontong? Jajanan sama SS gitu Pak. Nah, jajanan sama ini ya. Nah, ini bisa kita pakai tuh contoh ya. Jajanan itu dibikin sendiri atau beli ke penjual, kemudian kita jual lagi. Beli ke pasar terus dijual lagi Pak. Beli ke pasar terus dijual lagi. Nah, masalahnya sekarang gini ya. Pada saat kita mau membeli, jajan apa dan berapa yang harus kita beli? Kan itu. Benar nggak? Ya. Gitu Pak. Ya, jadi keputusan kita bicara keputusan ya. Ada variabel keputusan, produk apa atau jajan apa yang kita beli dan berapa jumlahnya. Nah, ini ada kendala. Namanya kendala ya kalau di manajemen operasional ya. Ada keputusan, ada kendala. Kendalanya apa? Kita nggak tahu berapa demand-nya untuk setiap jajan di jajan ini. Ya. Jajan A berapa demand-nya, jajan B berapa demand-nya. Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu, itu disebut sebagai uncertain. Ya, kalau mau dicatat nggak apa-apa, ya, silakan dicatat ya. Problem utama, karena saya agak susah nulis kalau di sini ya. Oke ya, kalau saya ini. Nah, di sini ya. Problem yang kita hadapi, ya, problem yang kita hadapi itu adalah ya problem atau di sini keputusan. Keputusannya apa ya? Apa dan berapa harus
stok disediakan. Ya, kalau bibit misalnya bibit jenis tanaman apa? Ada durian, ada rambutan, ada macam-macam ya. Ini keputusannya. Ya. Kemudian fungsi batasannya atau permasalahannya kita nggak tahu ya. Permintaan barang tidak diketahui. Nah, ini yang jadi concern itu seperti ini. Ya. Sederhananya, permintaan itu tidak diketahui, kita kan nggak tahu besok itu barang A akan laku berapa. Itu kan nggak tahu. Lusa akan laku berapa. Kemudian 3 hari lagi akan laku berapa, itu kita nggak tahu. Padahal kita harus menyediakan berapa kuantitasnya. Ya. Dan konsumen itu maunya, pokoknya kalau saya mau beli, barangnya harus ada. Itu maunya konsumen kan seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, apa yang kita butuhkan di sini? Kita harus memutuskan apa dan berapa harus disediakan. Sementara kita nggak tahu permintaan itu berapa, karena tidak pasti ya. Kita bicara di sini tidak pasti. Tidak pasti. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Karena tidak pasti, maka kita harus ngapain? Nah, itu. Anda sudah kuliah manajemen operasional ya? Sama Burian? Sudah nggak? Sudah kayaknya Pak. Sudah ya? Kelalen. Nggih. Nah, karena tidak pasti, maka kita harus meramal. Nah, pernah ramalan, forecast, gitu ya. Ya pernah Pak. Riset Nah, pelanggan mungkin. ya, kita harus meramalkan. Cara meramalkannya gimana? Cara meramalkannya berdasarkan data yang kemarin-kemarin. Ya, kemarin untuk pasta gigi laku berapa? Ya, pasta gigi merek A. Kemudian 2 hari yang lalu berapa? 3 hari sebelumnya berapa? Dan kemarin, nah itu data-data itu kita pakai untuk bahan meramal. Kita pakai untuk memforecast. Ya, nah dari forecast ini maka kita ketahui, oh rata-rata permintaannya sekian. Ya, nah kalau kita sudah dapat rata-rata dengan simpangan bakunya sekian, nah itu kita akan mudah, oh kebutuhannya sekian. Ya, kebutuhannya sekian, kita harus punya stok sekian. Sehingga stok sebesar ini itu kalaupun lebih tidak terlalu banyak, kalau kurang juga tidak terlalu banyak. Nah, kayak gitu. Kira-kira bisa dicerna logikanya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke, nah sekarang masalahnya kita kembali ke ERP ya. Kita kembali ke ERP ya. Apa peran ERP? Di sini ERP itu mengintegrasikan ya, menyatukan data-data yang tercecer kayak gitu. Di mana ceceran data? Nah, ceceran data itu gini. Jualannya tuh kalau kita bicara perusahaan besar ya, yang jualan itu orang marketing dan sales. Ya. Yang menyediakan barang, yang menyediakan membeli barang itu orang logistik. Ya. Orang logistik. Atau kalau di pabrik yang membuat itu orang departemen atau bagian produksi. Ini kan sudah unit-unit yang berbeda, departemen yang berbeda. Yang jualan departemen marketing, yang bikin produk departemen produksi, yang belanja bahan departemen pembelian. Ini kan udah berbeda-beda. Ya. Kalau di warung masih satu orang, masih satu bagian, kita gampang sekali mengintegrasikan. Tapi kalau di perusahaan, di enterprise, unit-unit yang berbeda ini harus kita integrasikan, shred gitu ya. Sehingga pada saat misalnya ya, kalau Anda lihat Anda ke minimarket, Alfa atau Indomaret ya, Alfa atau Indomaret, kita kan masuk ke Alfa atau Indomaret ya, atau warung-warung yang sudah pakai teknologi informasi ya. Kita masuk ya, kemudian kita sebagai pembeli maksudnya, kita ngambil barang, kita taruh di keranjang belanja, di tas belanja gitu ya, di rak belanja atau di keranjang belanja. Ya, kita ngambil set, ada berapa item barang kita masukkan ke situ. Ya, oke. Kita bawa ke kasir. Di kasir itu ditembak, ya, ditembak, shred
Nah, muncul di layar nanti barang item 1 Pepsodent 1 unit harganya sekian. Nah, kan gitu. Ya, nanti customer bayar. Pembeli bayar, oh ini semua total tagihan yang harus saya bayarkan sekian-sekian. Ya. Pada saat kasir menyorot, seret, apa yang terjadi? Kasir sedang mengenerate data. Ya. Dan data ini akan menjadi informasi. Begitu kasir mengenerate data, ini 1 unit, 1 orang mengenerate data. Data ini digunakan oleh siapa? Data ini nantinya akan digunakan oleh siapa? Oleh kasir sendiri. Ya. Gunanya untuk apa kasir? Kasir nanti kan sore hari pada saat dia tutup dinas, ya, dia selesai kerja, dia kan harus ngerekap, ya. Hari itu dia nerima pembayaran untuk item apa saja, jumlahnya berapa, dia harus setor ke manajernya. Uang sebanyak sekian dari penjualan item-item ini. Nah, itu kasir, ya. Terus orang lain yang menggunakan data ini siapa? Bagian gudang, ya. Bagian gudang begitu kasir seret, ya, 1 item bagian gudang itu langsung terima data itu dan digunakan untuk kepentingan gudang, ya. Pepsodent, odol merek Pepsodent laku pada tanggal 1 Februari sebanyak 5 unit. Di gudang nanti akan ada data yang tercreate, data yang tergenerate, ya. Bentuknya apa? Pengurangan stok, ya. Pengurangan stok sebanyak 5 unit. Nah, kayak gitu, ya. Nah, data ini juga nanti akan dipakai untuk distributor barang tersebut. Oh, terjadi penjualan di sana sekian unit. Distributor nanti akan data ini dipakai ke pabrik. Nah, itu, ya. Jadi integrasi datanya seperti itu. Nah, berdasarkan data ini, maka nanti semua bisa membuat forecast. Gitu, ya. Oh, untuk item ini laku di toko ini berapa, di toko ini berapa. Nah, nanti direkap gabungan. Nah, itu untuk market sekian yang dilayani oleh distributor ini laku berapa. Nah, itu nanti akan menjadi data demand, data permintaan. Gitu, ya. Oke. Akan menjadi data permintaan. Nah, kira-kira seperti itu untuk integrasi datanya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Loh, ya. Bisa diikuti, ya. Siap. Oke. Baik. Nah, sekarang ini ada contoh seperti ini. Salah satu pentingnya integrasi data itu juga untuk membuat untuk CRM, ya, program CRM. Program CRM. CRM itu apa? CRM. Pernah dengar istilah CRM? Di sini ada, ini CRM. CRM. Apa itu CRM? Customer Relationship Management. Ya, Customer Relationship Management. Memanage hubungan dengan pelanggan. Ya. Hubungan dengan pelanggan. Jadi, apa gunanya kita harus manage hubungan dengan pelanggan? Gunanya adalah membangun loyalitas. Jadi membangun agar agar customer itu loyal. Ya. Customer loyal. Nah, customer yang loyal itu ditandai dengan ini. Repeat order, ya. Jadi kalau customer yang loyal, misalnya gini, customer akan selalu kalau membeli barang-barang itu ke toko kita, meskipun di sekitar kita tuh banyak toko. Nah, kalau dia customer yang loyal, itu dia selalu belanja di toko kita, ya, itu loyal, itu repeat order namanya. Jadi kalau ada orang petani mau beli bibit, itu selalu ke tempatnya Lugi. Nah, misalnya itu customer yang loyal, repeat order.
Customer yang loyal itu juga ditunjukkan dengan adanya rekomendasi. Jadi customer tersebut merekomendasikan kita kepada customer lain atau kepada calon customer lain. Jadi kalau beli bibit di tempatnya Lugi saja, barangnya selalu ada, bibitnya selalu ada, ya. Responnya bagus, harganya juga oke. Nah itu rekomendasi, ya. Kalau mau beli jajan di tempat Adi aja, ya. Jajanannya komplit, selalu ada, segar, harganya juga oke. Nah, itu customer yang loyal. Jadi dia merekomendasikan kepada customer lain. Ya. Customer yang loyal itu juga menginformasikan yang bagus-bagus tentang produk yang kita sediakan atau brand yang kita pakai. Ya. Oh kalau mau jajan di tempat Adi aja, tempatnya bersih, tempatnya bagus, ya. Kemudian bukanya lebih pagi, nah, itu informasi yang baik. Itu customer yang loyal. Nah, kita bisa membuat customer loyal kalau kita bisa membuat profiling, ya, memprofilkan customer. Ini ya, kalau kita bisa memprofilkan customer. Ini, profiling customer. Apa itu profiling customer? Nah, contoh yang mudah tuh gini. Nah, ini nih kalau kita bicara CRM ya, Customer Relationship Management. Ya. Ini apa hikayat di Cina tuh sering kita pakai untuk perumpamaan ya. Di sebuah desa kuno di Cina ya. Ini ada desa ya, ada desa jumlah penghuninya misalnya 100 kepala keluarga ya. Di suatu waktu ya, bentar ya, saya jawab ini dulu. Bentar. Di suatu waktu di desa tersebut hanya ada satu penjual beras. Hanya ada satu penjual beras. Ya. Namanya Minghua. Nah, Minghua ya. Ini ya, Minghua. Minghua ini melayani 99 kepala keluarga. Ya. Yang namanya bisnis kalau ada yang untung kan yang lain pengen. Enak aja jualan cuma sendirian, aku juga mau. Nah, muncul Minghua 2. Dampaknya apa? Tadinya hanya ada satu Minghua, ini Minghua 1. Muncul Minghua 2, dampaknya apa? Pasarnya terbagi. Ya kan? Ya mungkin 50-50 gitu ya. Enak aja jualan kok cuma bertiga, aku juga mau. Nah, Minghua 3 muncul. Minghua 3 muncul. Enak aja kok cuma bertiga, aku juga mau. Muncul Minghua 4. Hanya market atau pasar yang 100 ini dibagi-bagi. Ya kalau baginya sama. Ya. Nah, kalau Anda sebagai Minghua 1, apa yang Anda lakukan? Agar pasar Anda tidak direbut oleh Minghua yang lain. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini pentingnya data nanti ya. Apa yang Anda lakukan? Agar, ini misalnya kepala keluarga ini namanya Acong ya. Ada 100 Acong di sana. Apa yang Anda lakukan sehingga Acong-Acong ini tetap ke tempat Anda sebagai loyal customer? Apa yang Izin menurut? menjawab, Pak. Boleh. Ya, silakan. Ya, silakan enggak. Apa namanya memperbaiki dan mempertahankan kualitas produk. Caranya? Caranya dengan apa nanya kan pelanggan saya pesan apa tetap ada gitu loh, menyediakan stok produk. Ya, stok. Oke, stoknya Hmm. ada, berasnya ada. Nah, tapi kan di sini banyak Minghua. Kalau Minghua 2, Minghua 3 juga punya stok yang sama, banyak gimana? Berarti itu apa namanya tinggal bersaing harga aja, Pak. Oke, Harga dan kualitas. berarti main di harga ya. Ya, Main di dan harga. kualitas.
dan kualitas. Harga lebih murah. Kalau harga boleh. Kualitas sama dengan harga yang lebih mahal gitu, Pak. Oke. Oke ya. Kalau harga bisa kita hitung. Harganya Ya. lebih murah, misalnya kayak gitu ya. Nah, Kualitas, nah ini kualitas harus kita diskusikan ya. Kalau harga lebih murah, dampaknya apa? Kalau kita memberikan harga lebih murah. mungkin dampaknya keuntungan kita sedikit, Pak. Nah, itu dampaknya profit kita akan turun. Ya. Kalau harga lebih murah, mungkin kita bisa merebut pasar, tapi profit kita turun. Dan itu tidak bagus dalam jangka panjang. Gitu ya. Oke, nah, sementara kualitas. Nah, kualitas itu apa itu kualitas? Harga lebih murah, pesaing bisa juga melakukan itu. Aku juga mau nurunin harga. Cari pemasok yang bisa ngasih harga beras lebih murah. Kualitas. Nah, kualitas apa itu? Bagaimana mengoperasionalkan kualitas? Beras yang bagus. Pesaing juga bisa beras yang bagus. Cari beras dari Klaten, dari Cianjur. Pesaing juga bisa melakukan itu. Nah, kalau gitu apa yang kita lakukan? Servis yang unggul. Nah, gimana servis unggul? Gimana servis unggul itu? Nah, itu ya. Nah, sekarang kita operasionalkan ya. Benar memang kualitas, tapi kualitas itu harus bisa kita operasionalkan. Nah, misalnya gini. Nah, gini. Kita kan ingin membuat pelayanan kita unik. Tidak ditiru oleh minggu 2, minggu 3, minggu 4. Pelayanan yang unik. Ya. Atau service excellent, service yang unggul. Caranya gimana? Nah, untuk membangun customer loyalty ini. Kita harus memprofilkan acong-acong ini. Ya, 96 acong harus kita profilkan. Dalam hal perberasan, ya, dalam hal kebutuhan beras. Ya. Cara memprofilkan gimana? Kita harus tahu data tentang setiap customer. Dan kita buat database customer. Namanya memprofilkan customer. Kita bisa membuat profil customer kalau kita punya data customer. Misalnya gini, kita main ke acong acong 1, acong 2 dan seterusnya gitu ya. Kita main seperti biasa sebagai tetangga, kita nanya ke mereka. Ya. Cong, apa kabar? Ya. Tumben kamu ke sini. Ya iyalah wong tetangga, masa tetangga nggak main kan nggak bagus, tetangga nggak main. Oh ya, silakan. Anakmu kok gede-gede? Anakmu berapa sekarang? Anakku 2. Wah, kok gede-gede ya? Anakmu gemo-gemo ini. Pasti makannya banyak. Dari dialog ini, dari komunikasi ini, kita bisa mengambil data apa? Enggak, biasa aja makan cuma sehari ya 3 piring lah. Nah, kita bisa mengambil apa? Data apa? Acong 1, anaknya 2. Berarti jumlah keluarga. Acong 1 kepala keluarga, jumlah anggotanya berapa? Acong, istrinya, anaknya 2. Berarti ada 4. Nah, acong 1, jumlah keluarga 4. Satu anggota keluarga menghabiskan beras dalam 1 hari berapa gram? Oh, setiap keluarga dalam 1 hari 250 gram. Oh, berarti dalam 1 hari, acong 1 butuh beras 1 kilo. Kan bisa kita hitung. Oke, data yang pertama, kebutuhan beras dalam 1 hari. Untuk acong 1 kilo. Ya. Terus, kita tanya juga, kamu kalau kapasitas tempat berasmu apa ya namanya? Genuk ya atau kosmos lah ya. Kosmos. Pasti gede ya. Karena kamu kan anakmu nggak pernah telat makannya. Enggak, biasa aja. Paling itu kapasitas 10 kilo lah. Di setiap kapasitas simpan 10 kilo. Acong 1, anggota keluarga 4, kebutuhan beras 1 hari itu 10 kilo. 1 kilo 1 hari. Berarti kapasitas gudang, kapasitas penyimpanan acong 1 itu 10 kilo. Ya. Kemarin kan baru aku kirim itu ya, 5 hari yang lalu baru aku kirim ya. Nah, ini kalau pelanggan kita ya. Oh iya, 5 hari yang lalu kan baru kita kirim. Berarti kita bisa ngitung acong 1 pelanggan kita, awalnya pelanggan kita. Ya. Kita kirim stoknya berarti 5 hari yang lalu 5 kilo. Berarti beras ini akan habis kapan? 5 hari yang akan datang.
Ya. Nah, hari ke-9 tinggal 1 kilo kan? Kita bawa beras 9 kilo. 9 kilo kita antar ke rumah Acong 1. Ini berasmu kan mau habis kan? Ini tak kirimi 9 kilo. Lu kok tahu? Ya udahlah dipakai. Nah, 9 kilo kita sudah kirim, berarti Acong 1 hari ke-9 itu penuh gudangnya. Gentongnya penuh 10 kilo. Nah, kita tahu nanti akan kita kirim lagi 9 hari yang akan datang. Nah, kayak gitu. Kita keliling ke acong-acong yang lain. Nah, dari situ kita bisa membuat ini. Kita bisa memprofilkan pelanggan. Ya. Nah, itu yang disebut service excellence. Tanpa acong minta, tanpa acong belanja, kita sudah kasih kirim, kita sudah kirim karena kita tahu kebutuhan acong. Ya. Nah, kita tahu kebutuhannya sehingga di sini kita tahu bahwa ini ya, kebutuhan customer itu namanya ekspektasi, kita bisa penuhi namanya persepsi. Ya. Kita mengukur customer puas atau nggak puas itu membandingkan antara persepsi dengan ekspektasi. Kalau persepsi bisa menyamai ekspektasi, maka customer akan puas. Atau perbandingan antara P dengan E minimal 1, itu customer akan puas. Ya. Karena ekspektasinya atau harapannya bisa kita penuhi. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, customer akan puas syaratnya apa? Syaratnya kita tahu apa yang mereka harapkan. Ya, jadi kita tahu dengan memprofilkan acong, oh acong itu nanti hari ke-9 harus kita antar berasnya. Harganya mungkin ya kita kasih fasilitas kredit. Kita kasih sekarang, nanti bayar 2 hari kemudian. Ini kan service excellent juga kan? Nah, yang kayak gini kita harapkan acong nanti akan menjadi customer yang loyal. Ya. Jadi kita bisa memenuhi, kita bisa memberikan kepuasan kepada customer. Syaratnya apa? Syaratnya kita tahu kebutuhan customer. Ya. Kita akan tahu kebutuhan customer, syaratnya apa? Kita harus punya database customer. Ya, sehingga kita bisa memprofilkan customer. Nah, itu contoh kegunaan dari informasi. Ya. Ini salah satu yang dibahas dalam enterprise resource planning. Ya, jadi enterprise resource planning ini juga nanti akan bermanfaat, akan memberikan dampak kepada loyalitas customer melalui apa? Melalui platform untuk membangun CRM, ya, Customer Relationship Management. Itu, ya. Sampai sini ada pertanyaan, ada diskusi? Belum, Pak. Oke, ya, ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Belum. Oh, belum. Jadi ada suara perempuan? Ibu saya, Pak. Oh, ya, oke, ya. Ibunya ikut kuliah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nyinggung sedikit ya tentang bagaimana mengukur kepuasan. Ya, biasanya kita akan gunakan, mungkin nanti kalau ada yang mau pakai untuk membuat skripsi ya, ada satu gagasan konsep yang sering digunakan itu namanya SQUAL, ya, Service Quality Concept. Ya, Service Quality itu kita gunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan pelanggan tadi dikatakan bahwa pelanggan akan puas, ini ya, kalau P per E lebih besar atau sama dengan 1. Ya, jadi minimal kita bisa memenuhi ekspektasi customer, itu pelanggan akan puas, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa menggunakan konsep SQUAL, ya. Di sini ekspektasi customer harus kita ukur. Nah, pengukuran ini, ya, kalau SQUAL itu misalnya kita menggunakan beberapa dimensi atau menggunakan beberapa instrumen, ya, misalnya wujud dari layanan gitu ya, misalnya gudang, luas gudang. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur customer kita puas atau nggak puas, itu bisa kita ukur dengan model SQUAL ini dengan membuat dimensi-dimensi, misalnya tampilan dari servis kita, ya, tampilan servis, keandalan servis, kemudian daya tanggap kita kepada customer dan sebagainya, ya. Nah, bagaimana untuk mengukur ekspektasi? Ekspektasi itu adalah cerminan tingkat kepentingan konsumen terhadap sebuah elemen servis
Ya, kayak tadi service element, misalnya service excellent, kita menanyakan bagi customer, ya, untuk bagi customer, misalnya gini ya, customer kita itu adalah penyewa ya, penyewa gudang, ini di perusahaan logistik misalnya ya. Bagi customer, luas gudang itu penting atau nggak penting? Nah, luas gudang itu penting atau nggak penting? Untuk menanyakan tentang harapan, kita bisa gunakan pertanyaan seperti ini. Meminta customer untuk menilai ya tentang kepentingan luas gudang. Sekarang kita tanyakan, untuk mengelola transaksi order dengan pembeli, luas gudang menjadi faktor yang utama. Ya, jadi kalau misalnya kita kasih jawaban dengan skala Likert ya 1 sampai 5. Ya. Bagi customer ini akan dinilai. Semakin tinggi importance ya, tingkat kepentingan itu akan semakin tinggi harapan customer. Ya. Nah, jadi misalnya di sini kita kasih jawaban 1 sangat tidak penting atau sangat tidak setuju, 5 sangat penting atau sangat setuju. Ya, ternyata customer untuk harapan ini mengisi 4, berarti relatif penting. Jadi luas gudang itu penting bagi customer. Sekarang kita tanya, pada saat dia menggunakan gudang kita, ya, berapa persepsinya? Nah, ini pertanyaannya kita pasangkan dengan ini, pertanyaan untuk menggali harapan dengan pertanyaan untuk menggali kenyataan. Ya. Atau servis kita. Menurut Anda, gudang yang kami sediakan untuk kebutuhan transaksi Anda dengan pembeli luasnya telah memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya. Sangat tidak setuju, sangat setuju. Ya. Ternyata customer mengisi di sini cukup. Padahal harapannya itu adalah luas gudang itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi pada saat dia menggunakan gudang kita, jawabannya hanya cukup memenuhi, cukup memadai. Kalau begitu, di elemen ini, customer menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan atau ketidakpuasan. Untuk elemen yang ini. Elemen luas gudang. Kepuasan atau ketidakpuasan. Harapannya 4. Ya. E-nya 4. E4. Kemudian persepsinya, P-nya, ini, P-nya hanya 3. Berarti 3/4. P-nya 3, E-nya 4. 3/4. 3/4 dibanding 1 lebih kecil mana? Karena perbandingan antara P dengan E lebih kecil daripada 1, maka kita bilang customer ini tidak puas. Ya. Karena koefisien kepuasannya itu kurang dari 1. P dibanding E kurang dari 1. Nah, berarti customer tidak puas. Ini ya. Customer tidak puas. Untuk elemen luas gudang. Nah, ini contoh menggali responden untuk mengetahui customer kita tuh puas atau nggak puas. Gitu ya. Nah, ini berarti nggak puas untuk luasnya gudang. Oke. Nah, kepuasan ini ya, puas atau tidak puas ini bisa kita ukur dan penting, sangat penting untuk kita ukur. Karena apa? Karena ini nanti akan menentukan, ya, menentukan bahwa customer itu loyal atau nggak loyal. Jadi ada semacam pepatah seperti ini. Customer akan loyal kalau dia puas. Tapi customer yang puas belum tentu loyal, benar nggak? Customer akan loyal kalau dia puas. Tapi customer yang puas belum tentu loyal. Benar nggak kayak gitu? Benar, Pak. Benar kan? Misalnya gini, ya. Kita sedang kita punya menjual makanan, ya.
jajan lah, misalnya tadi jajan ya. Customer kita tuh misalnya customer kita menyediakan jajan ya, kita menyediakan jajan, jumlahnya pas, kemudian tapi jajan kita itu ternyata vendornya, si pembuatnya itu kurang bagus menservis kita. Jadi ada makanan yang sudah tidak bagus, tidak fresh. Ya. Kita coba jual. Kita jual ya. Kemudian si customer ini membeli. Ya, membeli. Nah, ngukur puasnya itu berdasarkan ketersediaan produknya. Ya, jadi misalnya kita buat pernyataan atau pertanyaan ya. Ketersediaan jajan bagi Anda penting atau tidak penting? Misalnya gitu ya. Ketersediaan atau variasi jajan bagi Anda penting atau tidak penting? Ya, dia menjawab penting, nilainya 4. Pada saat Anda belanja ke warung saya, Anda menemukan ketersediaan jajannya itu memadai. Ternyata dia menjawab 3. Ternyata dia menjawab 4 juga. Artinya dia mengakui bahwa kita mempunyai stok cukup pada saat dia membutuhkan. Ya, puas. Ya, 4/4 sama dengan 1. Puas berarti kan. Tapi dia belum tentu loyal. Karena besok lagi nggak datang ke kita. Ya. Dia puas dengan layanan kita, tapi nggak ke kita lagi. Karena dia mempertimbangkan, oh udah nggak fresh. Ya, udah nggak fresh. Saya nggak ke sana lagi. Ya. Pada saat ditanya, kalau menurut Anda, ketersediaan jenis jajan itu penting nggak? Oh penting. Gitu ya. Dia kasih nilai 4. Pada saat Anda ke warung saya, Anda melihat bahwa ketersediaan warung saya itu cukup. Variasi jajan yang Anda butuhkan itu ada. Dia menjawab, oh iya, saya menemukan itu. Setuju. Nah, puas kan? Ekspektasi 4, persepsi 4. P per E sama dengan 1. Dia puas. Tapi besoknya pada saat dia mau membeli makanan lagi, nggak ke kita. Nah, dia puas tapi nggak loyal. Gitu ya. Dia puas tapi nggak loyal. Gitu ya. Nah, itu. Jadi puas belum tentu loyal, tapi untuk loyal harus puas, syaratnya puas. Gitu ya. Nah, ini cara membangun, kalau Anda misalnya nanti mau survei, cara membangunnya seperti ini. Ya. Ini misalnya di perusahaan transportasi di KAI ya, kita mau mensurvei customer KAI itu puas atau nggak puas sih dengan layanan kita, gitu ya. Nah, kita pilah-pilah prosesnya apa saja. Prosesnya dari mulai kepuasan pra perjalanan, misalnya mendapatkan tiket, ya. Ketika kita tanyakan, ketika Anda akan naik transportasi publik, kemudian mendapatkan tiket secara online sangat penting. Ya. Jawabannya sangat tidak setuju, sangat setuju. Kemudian persepsi yang kita tanyakan, ketika Anda naik kereta api menggunakan KAI Akses, maka KAI Akses ini memberikan kemudahan dalam mendapatkan tiket. Ya, setuju sampai sangat tidak setuju sampai setuju. Di elemen ekspektasi, misalnya customer kita itu menjawab 5. Oh, saya sangat setuju, tiket harus mudah didapatkan. Itu persepsi terhadap harapan. Kemudian pada saat ditanyakan, bagaimana dengan KAI Akses? Wah, saya cukup aja dah, karena saya pernah mengalami tidak tersedia, misalnya kayak gitu. Dia menilai 3. Ya. Maka dia menilai 4, misalnya ya. E-nya 5, B-nya 4. Tingkat kepuasannya kurang dari 1. Nah, itu bermasalah. Ya, karena berarti dia tidak puas untuk elemen pra perjalanan. Gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke
ERP ya. Di sini kita katakan bahwa ERP itu nanti akan mengintegrasikan proses. Ya, mengintegrasikan proses. Jadi proses di suatu departemen itu nanti akan berhubungan dengan proses di departemen lain. Dan itu harus kita integrasikan. Kayak tadi yang di video ya. Proses di customer service atau proses di marketing itu diintegrasikan dengan proses di gudang, diintegrasikan dengan proses di transportasi, diintegrasikan dengan proses di delivery, gitu ya. Oke. Nah, integrasi proses contohnya nih, contohnya seperti ini. Ini ada entitas customer di sini. Ya, pelanggan. Pelanggan mengirimkan order kita. Kalau pelanggan mengirimkan order ke kita, ya jadi kita menerima permintaan dari pelanggan. Apa yang kita lakukan? Ini ya. Kita akan melakukan ini. Ini OM itu Original Equipment Manufacturing atau penyedia produk. Ya, penyedia produk. Nah, di OM ini penyedia produk, jadi atau penjual lah ya, di sini penjual. Begitu dia terima order dari customer, maka dia akan melakukan ini proses ini. Availability check. Ya. Atau memeriksa ketersediaan produk. Oke ya. Pada saat kita melakukan availability check, ada dua kemungkinan. Ya. Stok oke atau tidak oke. Kasus pertama oke. Setelah dicek, ternyata stoknya ada. Apa yang kita lakukan? Kita akan mempersiapkan pengiriman, ya, shipping and delivery. Shipping and delivery, mendeliver kepada customer, ya. Kita akan proses untuk shipping and delivery. Itu kalau stoknya ada. Kalau stoknya nggak ada, berarti yang ini. Kita ada produk, customer membutuhkan sebanyak 100, tapi kita hanya punya 88. Maka kita harus rilis produksi, rilis order produksi. Ya, kita harus mengirim order produksi. Kemana? Nah, ini di OM ini, Original Equipment Manufacturing ini nanti kan ada departemen-departemen, ya. Yang nangani order dari pelanggan, itu marketing dan sales. Ya, marketing dan sales. Yang ngecek barang ada atau tidak, itu nanti logistik, bagian logistik. Barangnya ada atau nggak ada. Ya. Kemudian kalau barangnya nggak ada atau kurang, yang menangani produksi itu nanti departemen produksi. Ini kan sudah berbeda unit ya. Marketing and sales, logistik, produksi. Ya. Oke. Di bagian produksi kalau misalnya stok kurang, di bagian produksi ngapain? Apa yang dilakukan oleh bagian produksi? Setelah dia menerima order produksi dari bagian marketing, apa yang dia lakukan? Di bagian produksi. Bagian produksi juga akan melakukan proses ini. Availability check. Ya. Kalau di bagian marketing dan sales, availability check-nya itu dilakukan untuk produk akhir. Tapi kalau ini di bagian produksi, yang dia lakukan di bagian produksi akan melakukan proses ini, tapi untuk produksi, ya, untuk barang yang diproduksi, yaitu karena dia akan memproduksi, maka dia akan cek availability atau ketersediaan material, ya, ketersediaan material. Jadi kalau misalnya ini toko makanan, ya, ada order sebanyak 100 pak untuk dikirim besok lusa, 3 hari lagi, ya, untuk acara hajatan di kabupaten, ya, 3 hari lagi atau seminggu lah ya, seminggu. Nanti ada order order sudah masuk, harus dideliver nanti seminggu kemudian. Ya. Nah, ini
Di sini akan dicek ada nggak untuk seminggu yang akan datang kita membuat minimal 100 karena ada order yang datang di hari itu ya, minimal 100. Nah, ternyata kita akan cek, ada nggak 100 unit ini di minggu yang akan datang? Oh, nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita harus siapkan. Diminta 100 sama customer, kita punya 80, berarti kan stoknya kurang. Stok kurang, itu terjadi stock out, ya potensi stock out. Oh, ada, kita mempunyai barangnya ada di apa namanya? Pada saat mau di deliver itu ada sejumlah pesanan, misalnya pesanannya 100, ya. Berarti barangnya ada, kita tinggal siapkan shipping atau pengiriman. Oh, barangnya kurang cuma 80, berarti kita butuh 20. Nah, yang 20 ini kita akan buatkan order untuk produksi. Ya. Kita akan mengirim production order kekurangannya. Ya, sebanyak 20 misalnya dikirim ke bagian produksi. Bagian produksi terima order dari bagian penjualan sebanyak 20 unit. Apa yang dilakukan? Di bagian produksi ngapain? Menambah produksi, Pak. Menambah produksi. Sebelum menambah produksi, Mengecek persediaan barang. ya. Bagian produksi nanti akan cek. Ya. Bagian produksi diorder sebanyak 20 unit. Maka dia akan cek. Tapi yang dicek bukan produknya, bukan barang akhirnya. Yang dicek apanya? Bahan bakunya, Pak. Bahan bakunya dicek. Ya. Bahan bakunya untuk membuat 20 unit lagi cukup atau nggak cukup? Nah, ini akan melakukan proses seperti ini juga. Availability check. Tapi availability check di sini untuk produk akhir, availability check di sini nanti untuk bahan baku. Ya. Ada order sebanyak 20 bahan mentah, bahan baku. Kita akan cek ya 20 ini ada atau enggak. Kalau enggak ada kita apain? Ngorder juga. Ya, tergantung yang 20 itu produk yang antara atau material antara ya. Material antara. Nah, kita karena nggak cukup misalnya kita punya 10, berarti kurang 10. Maka kita akan order ya, bagian produksi akan order sebanyak 10 unit. Ya, sebanyak 10 unit nanti akan dikirimkan ke bagian gudang atau bagian pabrik. Tuh, ya. Oke ya. Nah, ini rilis production order, kemudian nanti kalau materialnya kurang, rilis order untuk material. Oke. Ya. Lanjut kita ke sesi atau bagian yang terakhir ya kali ya ini. Menjelang akhir. Nah, tadi di awal kita sudah diskusikan, kita sudah singgung bahwa dalam sebuah enterprise itu nanti akan dipilah-pilah, akan dibagi-bagi dalam area fungsional dan area proses. Ya. Secara umum, area fungsional dan area proses atau area operasional ya. Dan fungsional di sini ini dibuat dalam tabel ini. Ya. Jadi gimana cara membuat tabelnya ya? Cara membaca tabelnya ini seperti ini ya. Kolom pertama itu area fungsional. Ya, area fungsional. Jadi ini mencerminkan area fungsional ya. Oke. Area fungsional itu menggambarkan fungsi bisnis masing-masing unit atau masing-masing area. Fungsi bisnisnya ya. Nah, fungsi bisnis ini yang inti itu ada marketing and sales. Ada supply chain management. Ada accounting dan finance. Dan ada human resources. Ini adalah fungsi-fungsi perusahaan.
Ya, fungsi-fungsi atau fungsi yang inti di dalam perusahaan. Itu area fungsional. Sedangkan di sini ya, kita menyoroti untuk setiap area fungsional ini, ya, area fungsional ini, apa sih proses yang dilakukan oleh area fungsional ini? Prosesnya apa? Nah, ini misalnya gini ya. Prosesnya adalah permintaan untuk melakukan pembelian. Jadi maksudnya gini. Kalau kita di dalam perusahaan ya, kalau kita di dalam perusahaan atau mungkin nanti perusahaan Anda, ini proses ya, prosesnya adalah menjual ya. Ini prosesnya, kolom ketiga. Prosesnya menjual atau membuat sales order. Ya. Proses sales order ini dibuat oleh area fungsional mana atau siapa yang bertanggung jawab terhadap proses sales order. Jadi sales order itu membuat order penjualan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada customer ya, kita sebagai distributor misalnya, distributor pabrik elektronik atau komputer ya. Kemudian ada sekolah yang membutuhkan komputer, kemudian kita mengirimkan penawaran, kemudian ternyata penawaran kita masuk dan kita dibeli sebagai vendor. Ya, sebagai vendor. Nah, kemudian customer itu mengirim order kepada kita. Nah, di kita diperlakukan sebagai sales order. Kita akan menyelesaikan order sales ya untuk pelanggan sebuah sekolah ya yang ingin ganti komputer karena kita menyediakan ya. Nah, untuk proses ini ditangani oleh kita di bagian marketing and sales. Ya. Prosesnya namanya sales order management atau sales order generation. Inputnya apa? Inputnya kita akan meminta customer atau kita tahu bahwa customer membutuhkan sekian unit. Itu inputnya. Dan outputnya apa? Outputnya adalah order kita generated. Kita akan teruskan order ini menjadi order penjualan. Ya. Ya, jadi order penjualan yang di-generate oleh sistem itu digunakan untuk menjual ya. Kemudian yang melakukan adalah marketing and sales. Kemudian input yang diperlukan itu adalah request to purchase. Ya, request to purchase atau permintaan untuk melakukan pembelian. Yang kedua, ini misalnya ya, fungsinya adalah membukukan dan melaporkan ke dalam laporan keuangan. Prosesnya ini adalah menyiapkan laporan keuangan untuk barang-barang yang dibuat internal. Ya, barang-barang yang dibuat internal. Ini dilakukan oleh fungsional mana? Yang melakukan proses ranging financing in-house itu oleh accounting and finance. Ya, oleh accounting dan finance. Kemudian input yang diperlukan itu adalah financial help untuk purchasing, untuk pembelian. Ya. Itu inputnya. Sedangkan outputnya itu adalah customer finance through the company. Ya. Atau berapa volume penjualan untuk setiap customer yang membeli dari kita. Ya, volume penjualan itu outputnya. Ini nanti output ini akan muncul di laporan keuangan. Ya, tentunya apa? Laporan keuangannya misalnya penjualan pada hari tertentu di laporan keuangan. Hitamnya berapa, jumlah uangnya berapa. Nah, itu akan menjadi pendapatan. Ya. Itu dilakukan oleh Departemen Finance, Accounting and Finance. Gitu ya.
Kemudian proses yang lain. Ya, proses yang lain adalah supply chain management, misalnya di sini ya. Supply chain management. Ini prosesnya adalah memenuhi order atau pemenuhan order, fulfillment order. Ya. Terus inputnya dari siapa? Dari supply chain management. Ya. Supply chain management. Jadi supply chain management itu nanti merekam data-data tentang berapa penjualan pada hari tertentu. Kemudian berapa stoknya. Jadi stok tinggal berapa. Ya. Kemudian proses yang kita lakukan, jadi ini untuk memenuhi nanti untuk pengiriman barang kepada customer. Ya, pengiriman barang. Outputnya apa? Output dari proses ini adalah customer menerima produk. Itu outputnya. Ya, customer menerima produk. Kemudian di sini inputnya itu adalah fulfillment order. Ya, order yang sudah diisi oleh pelanggan. Itu inputnya, kemudian diproses oleh supply chain management. Kemudian prosesnya menghasilkan shipping and delivery dalam waktu tertentu, dalam waktu yang sudah disepakati. Ya. Ditandai dengan penerimaan barang oleh customer. Kemudian ada juga proses bisnis untuk technical support dilakukan di area fungsional penanggung jawab ya, marketing and sales. Ini prosesnya adalah 24 jam untuk mengirim produk tersebut kepada customer. Ya. Nah, ini contoh bagaimana kita memetakan area fungsional dan proses bisnis dari sebuah enterprise. Sampai sini ada diskusi? Kebayang kira-kira? Bayang, Pak. Oke, yang lain kebayang ya? Insya Allah, Pak. Oke, ya. Jadi ada proses membuat sales order, proses menyiapkan pembukuan, proses mengirim barang. Itu dilakukan oleh fungsi mana? Ya. Oleh fungsi mana? Kemudian proses ini inputnya apa? Nah itu kira-kira ringkasnya seperti itu. Outputnya apa? Adi jual jajan, ya, jual jajan. Ada berapa proses? Ada berapa departemen di sana? Prosesnya misalnya, prosesnya karena jualannya nih produk-produk yang nggak dibikin sendiri, maka ada proses apa? Membeli produk atau purchasing kan itu, ya. Ini di sini nanti ada fungsi apa proses fungsi apa namanya membeli atau kulakan, ya kulakan barang, kulakan jajan. Prosesnya ya. Proses itu ditangani oleh siapa? Yang tanggung jawab terhadap proses itu siapa? Layar. Bagian? Ini kan kita belanja barang untuk dijual lagi nanti. Ya, prosesnya adalah purchasing. Purchasing. Ya. Proses untuk membeli barang yang akan dijual kembali itu purchasing. Prosesnya purchasing. Purchasing ini ditangani oleh siapa? Area fungsionalnya yang bertanggung jawab siapa terhadap purchasing ini? Keuangan mungkin, Pak. Purchasing, keuangan nggak bisa belanja. Ya, nanti di dalam perusahaan kita nggak boleh menyerahkan pembelanjaan ke keuangan, karena keuangan kan bendahara, ya. Dia hanya mencatat, fungsi dia itu mencatat, bukan mengeluarkan uang. Nah itu ya, itu sangat penting. Prosesnya adalah membeli barang, bahan, atau membeli jajan yang akan dijual lagi. Itu siapa yang menjalankan di sini? Area fungsionalnya. Sama. Bagian pembelian atau supply chain di sini. Purchasing itu ditangani oleh bagian pembelian. Ya. Inputnya apa? Input untuk membuat atau menjelaskan proses pembelian. Inputnya apa? Inputnya adalah kebutuhan request dari customer, misalnya tiba-tiba ada kantor yang minta dipasok jajan sebanyak 100 bungkus karena ada rapat. Itu ya.
Request dari kantor, dari Unperba sebanyak 100 box snack, ya, jajan. Nah, itu inputnya. Request to purchase. Yang nangani itu adalah bagian penjualan. Prosesnya adalah purchase order, ya, atau order pembelian atau belanja. Outputnya apa? Outputnya adalah belanja bahan atau bahan makanan atau jajan sebanyak sekian unit. Ya, dokumennya adalah dokumen transaksi pembelian. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu contoh bagaimana kita memisahkan atau kita membangun area fungsional dan area proses. Ya. Bisa ya, nanti kalau Anda diminta-mintakan, nah ini sebagai orang kreator atau orang yang kreator itu kan juga main database ya, main sistem informasi, ini sangat membantu kita nanti. Membantu untuk apa? Membantu untuk menyusun job description dan tanggung jawabnya. Ya. Jadi bisnis kita itu kita pilah-pilah dalam proses dan fungsional ya. Proses di bisnis kita itu apa? Kayak misalnya training untuk konten kreator, prosesnya itu apa? Prosesnya ya prosesnya di apa bisnis itu misalnya pembagian kelas, membagi kelas training, kemudian plotting instruktur, itu proses ya, plotting instruktur, kemudian penggajian instruktur, ya, penyediaan modul. Nah, itu proses seperti itu. Nanti proses ini di bawah area fungsi yang mana? Tanggung jawabnya siapa? Gitu ya. Kemudian input dari proses ini, misalnya input untuk menjadwalkan instruktur. Itu prosesnya penjadwalan instruktur. Siapa yang bertanggung jawab? Bagian penjadwalan, misalnya ya. Inputnya apa? Inputnya apa? Jumlah kelas yang akan dibuka, gitu ya. Kemudian jumlah kelas yang akan dibuka, hari dan waktu yang disepakati, kayak gitu. Ya. Dan outputnya jadwal kelas training, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini contoh bagaimana setiap area fungsional itu terlibat dalam sebuah proses. Ya, bagaimana setiap area fungsional terlibat atau mendukung setiap proses. Contoh gini, ya. Kita mau jualan produk nih, kita jualan produk. Jualan produk prosesnya ada di mana? Nih, jualan, sales. Sales itu ada di fungsi sales, ya, dari sini. Ada di fungsi sales. Artinya proses ini dilakukan oleh bagian sales. Ya. Nah, kalau kita melakukan selling, ya, selling, fungsional lain yang terlibat apa? Fungsional lain yang terlibat apa? Yang terlibat fungsional lain adalah akunting, akuntansi, ya. Kenapa? Semua transaksi bisnis itu harus direkam, harus dicatat dalam catatan keuangan. Nah, catatan keuangan itu ada di fungsional akunting atau finance, ya. Prosesnya proses jualan, ya. Tapi yang merekam transaksi keuangannya itu ada di fungsi akunting dan finance. Ya, berarti ini satu proses ini melibatkan dua fungsi. Purchasing terlibat nggak? Kalau kita menjual, ada keterlibatan area fungsi purchasing nggak? Mungkin iya, mungkin nggak. Ya, iya kalau gimana? Kalau kita mau melaksanakan proses sales yang juga melibatkan fungsi purchasing, itu dalam kondisi apa? Ada yang bisa ngasih opini? Prosesnya sales, ya, selling, menjual, tapi juga melibatkan fungsi fungsi purchasing, fungsi pembelian, pengadaan. Contohnya apa? Melakukan pembelian bahan baku. Nah, ya.
Kita kembali ke sini. Nah, ya. Ini misalnya ya. Kita sudah menerima order, tapi waktu kita cek barangnya kurang. Ya. Karena stoknya kurang, maka kita akan order ke bagian produksi. Ya. Order ke bagian produksi. Nah, di bagian produksi juga akan cek materialnya ada atau enggak. Ternyata materialnya kurang. Nah, maka ada proses purchase atau fungsi purchasing terlibat. Ya, purchasing nanti akan terlibat di sana. Purchasing, ya. Purchasing. Jadi dalam kondisi ternyata yang kita jual produknya kurang, maka kita akan melibatkan purchasing. Ya. Atau kalau di perusahaan dagang ya, kalau di perusahaan manufaktur ternyata produknya kurang, kita akan melibatkan fungsi produksi. Ya. Nah, di dalam fungsi produksi nanti akan ada fungsi-fungsi. Kita membutuhkan proses untuk memproduksi, kita akan ngambil barang ke gudang, kita nggak akan ngitung gudang, ya, menghandle stok di gudang. Itu ada keterlibatan fungsi logistik. Itu ya. Ini contoh kalau kita petakan hubungan antara area fungsional dan area proses untuk sebuah proses bisnis, ya. Di sini contohnya customer order process. Ya. Jadi melibatkan banyak fungsi ternyata. Oke. Nah, sekarang apa kelebihan dan kelemahan kita memisahkan area fungsional? Kenapa sih kok nggak disatukan aja? Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya apa kira-kira? Kelebihannya apa? Kelebihannya mengetahui stok barang yang tersedia. Mengetahui stok barang. Yaitu Pak. bagian outputnya, ya. Outputnya adalah mengetahui stok barang. Kelebihannya, ya, kita bisa memilah proses berdasarkan area fungsinya, ya, memilah proses berdasarkan area fungsional dan penanggung jawabnya, sehingga peta proses itu bisa kita lihat secara jelas. Ya, peta proses. Jadi untuk menjual siapa yang harus terlibat? Misalnya bagian penjualan terlibat, dia bertanggung jawab terhadap bagaimana dia meng-capture, bagaimana dia menghandle permintaan dari pelanggan, itu bagian penjualan. Setelah order diterima, maka akan lari ke bagian gudang, ya, untuk ngecek barangnya ada atau enggak, ya. Kalau barangnya ada, gudang nanti akan menyiapkan transportasi. Nah, itu jadi petanya bisa kita baca dengan mudah. Sehingga penugasan untuk setiap area fungsional itu juga bisa dengan mudah dilakukan. Kalau penugasan bisa dengan mudah dilakukan, maka kita bisa melihat setiap kegiatan dalam proses, siapa yang bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah, kita tinggal, oh ini yang bertanggung jawab. Ya. Bagian gudang ternyata menginformasikan, ya, jadi kita misalnya jualan, oke, bagian penjualan sudah menyelesaikan prosesnya, yaitu membuat sales order. Kemudian ke bagian gudang ternyata telat untuk mengirimkan barang. Nah, ini berarti ada kegagalan servis atau customer tidak puas karena barangnya datangnya telat. Siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, itu bisa kita lihat dari peta proses. Ya. Sales nggak tanggung jawab karena dia sudah menyelesaikan prosesnya. Ya. Bagian produksi nggak tanggung jawab karena bukan pekerjaan di produksi, ternyata itu ada di gudang. Itu gudang harus bertanggung jawab. Ya, itu antara kelebihannya seperti itu. Kelemahannya apa kelemahannya? Ada juga kelemahannya. Kelemahannya ada potensi terjadinya silo atau sekat-sekat proses, ya. Contoh sekat proses antara bagian penjualan dengan bagian produksi itu nggak sama. Maksudnya punya kepentingan yang berbeda. Bagian penjualan kepentingannya apa? Menjual sebanyak-banyaknya. Ya. Padahal untuk menjual sebanyak-banyaknya butuh stok. Untuk stok butuh produksi. Di produksi prinsipnya apa? Memproduksi secara efisien.
Ya, jadi tidak mau ugal-ugalan produksi karena nanti berdampak pada biaya. Nah, itu contoh ya. Nah, kalau terjadi silo seperti ini, nah ini bisnis bisa tidak lancar. Ya. Oleh karena itu, kita butuh berbagi informasi. Ya. Informasi itu bisa tersebar, bisa menyebar kemana-mana. Ya, contoh tadi, informasi tentang barang yang terjual itu tersebar di mana-mana. Ya, ada di gudang, ada di kasir, ada di pabrik, barang yang mau dijual. Habisnya berapa, itemnya apa saja. Nah, itu bisa terbagi di mana-mana, tapi harus diintegrasikan. Ya, harus diintegrasikan ya antar proses. Ya. Nah, kita bisa melakukan pemetaan proses ini untuk berbagai perusahaan, gitu ya. Ini ada di PT Dirgantara, ada Astra, Pertamina, dan sebagainya ya. Karena kalau misalnya Anda diminta untuk membuat proses dan penanggung jawab proses, ini bisa kita buatkan di matriks yang kayak gini, gitu ya. Ini bisa juga kita gambarkan dengan diagram flow, ya, atau diagram aliran yang melibatkan banyak proses. Ya, sini misalnya kita gambarkan, ya, proses sales inputnya apa? Inputnya adalah customer order, ya, ditangani di area fungsional sales, ya, bagian sales, ya. Prosesnya apa? Prosesnya adalah membuat sales order, gitu ya. Kemudian nanti ada cek ketersediaan barang. Cek ketersediaan barang, kalau barangnya ada, maka kita akan menyiapkan barangnya. Nah, itu akan lari ke area fungsional logistik atau gudang. Ya. Gudang nanti akan menyiapkan proses apa? Mengambil barang, menempatkan barang dalam loading dock atau area untuk pengangkutan, penyiapan transportasi, itu ada di fungsional ini. Ya. Setelah itu, maka barang akan diangkut, dan seterusnya sampai terakhir. Outputnya apa? Konsumen terima barang. Ya. Oke. Ini misalnya bisa kita pilih seperti ini. Contoh area fungsional untuk marketing and sales. Ya, prosesnya apa saja? Prosesnya misalnya membangun produk. Ya. Membangun produk, kegiatannya apa saja? Ya. Menyiapkan input berdasarkan keinginan konsumen. Ya, produknya yang seperti apa gitu ya. Kemudian proses untuk penetapan harga. Apa yang harus kita lakukan penetapan harga? Bagaimana proses penetapan harga? Dimulai dari survei tentang harga di pesaing, gitu ya. Kemudian biaya produksi dan sebagainya. Ya. Kemudian mempromosikan produk dan sebagainya. Ya. Nah, ini bisa kita pakai untuk kasus misalnya ya. Kita mempunyai coffee shop, kita mempunyai warung ya. Kemudian kita bisa memilah-milah. Dan nanti Anda bisa gunakan ini untuk panduan Anda memilah-milah proses, ya. Termasuk di dalamnya area fungsional mana yang bertanggung jawab, inputnya apa, outputnya apa untuk setiap proses. Itu ya. Ini misalnya untuk supply chain, gitu ya. Menentukan harga misalnya ya. Harga itu prosesnya apa saja? Membuat harga pokok produksi atau cost of goods sales, cost of good manufacture. Ya. Cost of good manufacture apa saja? Inputnya apa? Inputnya biaya material, biaya tenaga kerja. Ya. Outputnya apa? Outputnya adalah harga pokok produksi. Ya. Sampai ke ini. Sampai ke penetapan harga jual. Ya. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Accounting dan finance ngapain saja gitu ya. Human resource ngapain saja. Dan kunci bisnis proses itu ada di sini. Ya. Jadi kalau kita pilah ini ya. Bisnis itu mencakup proses seperti ini. Ya.
ada proses diawali dari oke, ini proses di supply chain-nya ya. Tadi kita kan mau jualan, ya. Ternyata produknya kurang, stoknya kurang. Nah, kita ngapain? Nah, kalau stoknya kurang, maka kita harus memproduksi, ya. Pada saat kita mau memproduksi, kita juga harus cek materialnya ada atau enggak, gitu ya. Materialnya kurang. Nah, materialnya kurang, kita akan melakukan procurement, ya, untuk membeli material. Ya. Material telah tersedia, kita lakukan proses produksi, ya, diproduksi. Kemudian kalau sudah selesai diproduksi menjadi barang jadi, kita akan jual, ya, fulfill atau sell, ya. Nah, penjualan itu kan nggak langsung, ya, kita membutuhkan gudang, kita menyimpan inventory, membutuhkan gudang, ya. Nah, di procurement ini nanti ada material planning atau perencanaan kebutuhan material. Nanti kan satu sesi tertentu kita akan praktek untuk membuat material requirement planning, ya. Nah, semua proses ini itu nanti harus direkam di financial accounting. Jadi rekaman transaksi transaksi keuangan, transaksi bisnis yang menimbulkan dampak ke keuangan, ya. Dan nanti ada manajemen accounting untuk mengontrol transaksi-transaksi yang berdampak pada keuangan. Jadi controlling, kalau di sini sifatnya controlling, di sini sifatnya accounting, ya, perekaman data. Dan bisnis ini dijalankan oleh human resource people, gitu ya. Nah, ini kita membutuhkan data management, ya, life cycle data management, data ya. Semua ini berbasis pada data, ya. Dan ini proses ini nanti akan kita integrasikan, ya. Sehingga setiap terjadi perubahan proses atau setiap kali ada proses, maka akan men-trigger proses yang lain, memacu proses yang lain. Contoh misalnya, Pak, kita akan melakukan proses untuk sales, ya, sales order, membuat sales order. Proses sales ini akan men-trigger proses yang lain. Misalnya apa? Proses sales akan men-trigger proses di logistik, yaitu untuk ngecek stoknya ada enggak. Ya. Proses di logistik itu nanti akan men-trigger proses yang lain. Misalnya apa? Kalau stoknya ada, langsung ke persiapan shipping atau pengangkutan. Itu trigger. Atau kalau stoknya kurang, maka akan trigger ke bagian produksi. Ya. Bagian produksi akan melakukan proses cek ketersediaan material. Ya. Kalau materialnya ada, trigger bagian logistik. Ambil material, kirim ke pabrik. Ya. Kalau materialnya kurang, akan trigger ke bagian pembelian, belanja material. Nah, itu proses begitu. Ya. Dan itu akan ditopang oleh teknologi informasi. Ya. Semua akan kita rekam datanya, aliran informasinya juga kita desain. Nah, itulah ERP. Ya, Enterprise Resource Planning. Begitu ke trigger, ya, misalnya ya sales men-trigger stok. Nah, begitu stok dikeluarkan, maka akan trigger ke kebutuhan material. Ya. Karena stok harus diganti kayak gitu ya. Nah, itu harus terintegrasi. Ini nah, peran dari information system, jadi kalau kita bicara ERP, pasti kita akan bicara database, kita akan bicara integrasi data, kita akan bicara sistem informasi. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini integrasi antar fungsional, ya, antar area fungsional itu tergambar seperti ini. Ya. Misalnya kita bicara ini triggernya ada di marketing and sales. Ya. Marketing and sales itu nanti akan terintegrasi dengan supply chain untuk proses apa saja. Misalnya untuk sales forecast, gitu ya, product availability, marketing and sales dengan accounting dan finance, ya, accounting dan finance. Untuk apa? Untuk menghitung atau menganalisis cost dan profit, ya. Untuk sales order,
Ya. Ini contoh integrasi antar fungsional ya, untuk proses. Jadi membacanya ini adalah area fungsionalnya, ya. Ini adalah proses dan hubungan ini adalah hubungan saluran informasi atau aliran informasi antar dua area fungsional. Ya. Ini contohnya hari ini. Ya. Inputnya apa saja? Nah, inputnya ini misalnya ya untuk marketing and sales. Prosesnya apa? Prosesnya adalah prosesnya di sini sales ya, prosesnya sales. Sales order. Nah, ini berarti di sini marketing dan sales, marketing and sales dengan customer. Ya. Sales order, prosesnya sales order. Kemudian inputnya yang dibutuhkan adalah ini. Customer-nya siapa? Ya. Kemudian data ordernya misalnya jumlah barangnya apa saja? Jumlahnya berapa? Kemudian nanti untuk keperluan analisis ya. Analisis forecasting misalnya. Ini kita bisa mengirim data tentang sales trend. Ya. Kemudian harga harga per unit. Kemudian nanti akan dilayani oleh salesman. Nah, kita butuh informasi tentang sales travel, company travel expenses atau biaya untuk penjualan. Ya. Nah, outputnya ini. Outputnya berapa harga kita tetapkan? Bagaimana strategi salesnya? Kemudian berapa tenaga sales yang kita butuhkan? Nah, ini contoh bagaimana integrasi antar proses yang berada di fungsi area fungsi yang berbeda-beda yang kita integrasikan. Ya. Itu nanti bisa Anda baca juga untuk integrasi proses antar fungsi yang lain, ya, antar fungsi yang lain dengan proses yang lain. Saya kira itu untuk hari ini. Saya kebetulan masih ada rapat akreditasi, harus saya lanjutkan jam 3. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti dibaca untuk summary-nya ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya saya kira kita cukupkan ya untuk sesi pertama ini. Nanti file akan saya share, saya buatkan dulu Google Drive-nya, kemudian saya akan share, saya taruh semua file 14 materi.